Halo semuanya, kami adalah kelompok 6 dari Praktikum Teknik Pengolahan Hasil Pertanian. Pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, hasil diskusi dan hasil praktikum kami. Dan ini adalah anggota-anggota kami, kemudian materi akan dijelaskan oleh teman saya. Pengolahan kacang kedelai menjadi olahan susu kedelai. Biji kedelai merupakan salah satu bahan makanan yang banyak digunakan di seluruh dunia. Selain mengandung protein yang tinggi, biji kedelai juga memiliki kandungan lemak, serat, vitamin, dan mineral yang baik untuk kesehatan. Selain itu, biji kedelai juga dapat diolah menjadi berbagai jenis produk makanan, salah satunya adalah susu kedelai. Alasan susu kedelai bagus. 1. Biji kedelai mengandung susunan kimia yang cocok untuk diolah menjadi susu kedelai. 2. Biji kedelai memiliki kadar lemak yang tinggi. 3. Biji kedelai mudah dicerna oleh tubuh manusia. 4. Susu kedelai dapat digunakan sebagai pengganti susu sapi bagi mereka yang alergi atau intoleransi terhadap susu sapi. 5. Susu kedelai dapat diolah menjadi berbagai jenis produk makanan dan minuman. 6. Susu kedelai memiliki kandungan kalori yang relatif rendah. Kali ini kami mengolah kedelai menjadi olahan susu kedelai. Adapun bahan untuk membuat susu kedelai yaitu 300 gram kacang kedelai, 1 sendok vanila bubuk, 1 sendok teh garam halus, 3 lembar daun pandan, 9 sendok gula pasir, air secukupnya. Adapun alat yang digunakan seperti panci, blender, saringan atau kain, timbangan, kap wadah, sendok untuk mengaduk. Yang pertama, cuci 300 gram kacang kedelai hingga bersih. Satukan berulang-ulang. Rendam kacang kedelai selama 8-10 jam atau semalaman. Lalu isi air dalam panci secukupnya. Hidupkan api komplit. Semua kulit terkelupas. Lalu saring kulit kacang kedelai dan hasilnya seperti ini. Blender kacang kedelai sampai halus. Setelah itu saring menggunakan saringan dan kain. Masak kembali kacang kedelai yang sudah diperas, tambahkan daun pandan, garam, vanila, dan gula pasir. Jangan lupa diaduk supaya bahan tercampur rata dan tunggu dingin, baru buat ke wadah seperti gambar. Saran dalam pembuatan susu kedelai adalah menggunakan biji kedelai yang berkualitas. Hindari menggunakan biji kedelai yang sudah kadaluarsa atau yang terkena jamur. Pastikan memilih kedelai bersih dan bebas dari zat kimia yang dapat membahayakan kesehatan. Selain itu, hindari terlalu banyak menambahkan gula atau pemanis lainnya karena dapat meningkatkan kalori. Kemudian, pastikan untuk memasak susu kedelai dengan cara mendidihkan atau diaduk secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Akan menyampaikan produk hasil pengolahan buah semangka menjadi olahan jeli semangka. Semangka adalah salah satu bahan tropis yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Selain rasanya yang manis dan segar, semangka juga dikenal kaya akan kandungan air yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Cara membuat jeli semangka. Disiapkan alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan dalam membuat jeli semangka yaitu panci, saringan, timbangan, pisau, sendok pengaduk, kompor, gelas, wadah, 1 buah loyang. Adapun bahan untuk membuat jeli semangka yaitu 500 gram semangka, 230 gram gula pasir, 7 gram bubuk jeli, 1 bungkus vanila bubuk. Selanjutnya dibersihkan terlebih dahulu semangka yang sudah disiapkan dan hilangkan kulit luarnya yang berwarna hijau tua, lalu dipotong menjadi bagian kecil semangka. Selanjutnya dihaluskan dengan menggunakan centong atau alat lainnya. Di sini kami menghaluskan dengan centong karena semangka mudah hancur, bisa juga dengan blender ya. Setelah semangka dihancur-hancurkan, disaring memakai saringan untuk memisahkan ampas dan jangan lupa ditekan-tekan supaya airnya banyak keluar.
Kemudian ditakar air semangka menggunakan 2 gelas atau sekitar 400 ml. Kemudian campurkan semua bahan seperti 1 bungkus vanila, 230 gram gula pasir atau setengah gelas, 400 ml air semangka ditambah 7 gram bubuk jeli. Diaduk sampai tercampur, jangan lupa diaduk terus supaya tidak ada gumpalan, lalu didihkan di atas kompor sampai mendidih. Diangkat bahan setelah mendidih dan dituang ke dalam loyang sampai dingin dan berbentuk seperti gambar. Setelah itu sudah bisa disajikan dan dinikmati. Jeli semangka terbentuk melalui proses koagulasi atau pembekuan ketika agar-agar dicampur dengan campuran semangka yang sudah dimasak. Terjadi perubahan kimia di mana benang-benang serat pada agar-agar akan membelah dan terpisah. Seiring proses pemanasan dan pendinginan, benang-benang serat tersebut akan bergabung membentuk jaringan padat yang merekatkan air dalam campuran semangka. Jaringan padat ini yang akhirnya membentuk jeli semangka. Selain itu, evaporasi juga menjadi salah satu faktor penting dalam proses pembuatan jeli semangka. Ketika mengolah semangka menjadi jeli, proses pemanasan dilakukan untuk mempercepat koagulasi. Pembentukan jaringan padat ini membutuhkan waktu dan suhu yang tepat. Pemanasan juga akan menguapkan air dalam campuran semangka sehingga semakin kental dan padat. Namun, jika proses pemanasan terlalu lama, kandungan air dalam jeli semangka akan berkurang sehingga menghasilkan tekstur yang keras dan berserat. Pengaturan suhu dan durasi pemanasan sangat penting dalam proses pembuatan jeli semangka. Selain itu, pengaturan kadar air dalam campuran juga berpengaruh pada hasil air jeli semangka. Jika terlalu banyak air, tekstur jeli semangka akan lebih lembut dan cair. Sebaliknya, jika terlalu sedikit air, jeli semangka akan terlalu keras dan sulit dikunyah. Saran yang dapat diberikan adalah agar memperhatikan pengaturan suhu pemanasan, durasi pemanasan, dan kadar air dalam campuran jeli semangka. Hal-hal tersebut sangat mempengaruhi hasil air jeli semangka. Akan menyampaikan produk hasil pengolahan kami, yaitu pengolahan tepung sagu menjadi ongol-ongol. Tepung sagu salah satu bahan dasar yang sering digunakan dalam pembuatan makanan tradisional Indonesia. Salah satunya adalah ongol-ongol. Ongol-ongol merupakan salah satu makanan tradisional dari Indonesia yang terbuat dari tepung sagu. Makanan ini memiliki tekstur yang kenyal dan rasa manis sehingga cocok dijadikan sebagai cemilan atau hidangan penutup. Berikut adalah cara membuat ongol-ongol dari tepung sagu. Pertama, siapkan alat dan bahan. Alatnya seperti panci, baskom, pisau, sendok pengaduk, kompor, dan piring. 1 buah loyang untuk tempat ongol-ongol. Adapun bahan untuk membuat ongol-ongol seperti tepung sagu, setengah kelapa parut, 1 bulatan gula merah, air secukupnya, dan 2 sendok gula pasir. Tuang semua tepung sagu 500 gram, 1 bulatan gula merah, dan air secukupnya ke dalam panci. Kemudian diaduk semua bahan sampai larut dan kita taruh ke dalam panci. Jangan lupa hidupkan api kompor sampai airnya mendidih dan ongol-ongolnya mengental. Dituangkan kelapa parut ke dalam panci dan 6 menit dipanaskan hingga kelapa parut panas. Jangan lupa api kompor dinyalakan dan sambil diaduk-aduk. Setelah itu matikan api kompor dan tuang ke dalam baskom. Tunggu kelapa parutnya dingin, kemudian tabur gula pasir di atas kelapa parut, lalu aduk-aduk sampai tercampur. Kemudian matikan api kompor. Tunggu hingga ongol-ongolnya menjadi dingin, lalu dipotong-potong ongol-ongolnya sesuai dengan keinginan. Dibaluri ongol-ongol dengan campuran kelapa parut dan gula pasir dan siap dinikmati. Adapun saran yang diberikan dalam pembuatan ongol-ongol, kualitas tepung dan bahan pembuatan ongol-ongol diperhatikan. Hal ini disebabkan bahan pembuatan mempengaruhi rasa dan tekstur ongol-ongol. Selain itu, ongol-ongol harus terus diaduk saat proses pemasakan agar tidak menggumpal. Kami dari kelompok 6 pada mata kuliah teknik pengolahan hasil pertanian akan menyampaikan produk hasil pengolahan penyangraian kopi Robusta. Menyampaikan materi tersebut. Kopi adalah salah satu komoditas pangan yang sangat penting bagi masyarakat dunia, terutama bagi penggemar kopi. Untuk mendapatkan kualitas biji kopi yang baik, perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti kadar air basah dan kering,
lama waktu first crack and second crack, serta aroma kopi saat penyangraian. Adapun alat yang dibutuhkan dalam penyangraian kopi seperti 8 cup, timbangan digital, stopwatch, kertas label, kamera, wajan, kompor, dan alat tulis. 500 gram bahan kopi robusta. Proses penyangraian kopi robusta: pertama, dipilih biji kopi yang bagus kualitasnya, diambil data masa kopi dengan timbangan, dibagi kopi menjadi 8 sampel, masing-masing dengan berat 15 masa awal. Selanjutnya, diberi label dan masukkan sampel P1S1 dan P1S2 ke dalam oven dari jam 11 sampai selama 24 jam dengan suhu 105 derajat. Kemudian, hidupkan kopi dengan api yang kecil, lalu masukkan sisa kopi yang telah diambil, 15 gram. Disangrai kopi dengan wajan selama 10 menit, lalu dimasukkan ke dalam cup yang telah diberikan label P2S1 dan P2S2 masing-masing 15 gram. Berikut adalah tampak warna kopi robusta lagi disangrai. Warna kopi selama 18 menit. Jangan lupa disangrai terus supaya kopi tidak gosong dan warna kopinya merata. Disangrai kembali kopi hingga terjadi first crack, lalu dimasukkan ke dalam cup yang telah diberi label P3S1 dan P2S1 masing-masing 15 gram selama 30 menit 51 detik. Disangrai kembali kopi hingga terjadi second crack, lalu dimasukkan ke dalam cup yang telah diberi label P4S1 dan P4S2 masing-masing 15 gram. Second crack selama 1 jam. Setelah dilabeli, masukkan kembali semua sangrai kopi ke dalam oven dari waktu jam 12.47 sampai 24 jam yang dibutuhkan. Berikut adalah hasil dari kadar air akhir yang sudah dioven selama 24 jam untuk mencari persenan kadar air kering dan basah. Adapun tabel yang kami peroleh selama penyangraian kopi robusta adalah sebagai berikut. Data yang diperoleh menunjukkan seiring dengan bertambahnya waktu proses sangrai pada biji kopi, kadar air dalam biji kopi semakin menurun. Kadar air ini dapat mempengaruhi kualitas dan umur simpan biji kopi. Selain itu, tahapan proses sangrai menghasilkan aroma dan rasa yang berbeda. Waktu first crack dan second crack pada biji kopi juga adalah parameter penting dalam proses penyangraian biji kopi. Waktu yang diperlukan untuk mencapai first crack dan second crack sangat dipengaruhi oleh suhu penyangraian, suhu ruangan, dan kelembapan udara. Pada praktikum ini, waktu first crack kopi robusta adalah 30 menit dan waktu second crack adalah 30 menit setelah first crack, sehingga penyangraian dalam proses ini relatif lambat. Proses penyangraian pada praktikum ini relatif lambat sebab secara umum waktu yang dibutuhkan untuk first crack pada kopi robusta adalah sekitar 8-12 menit setelah suhu mencapai sekitar 200 hingga 205 derajat Celcius. Sementara waktu untuk second crack biasanya adalah sekitar 14 hingga 16 menit setelah first crack dimulai. Berikut adalah proses penggilingan kopi robusta menggunakan mesin kopi.
Aroma dalam kopi juga dipengaruhi oleh proses penyeraian. Saat biji kopi diproses menjadi kopi yang saat digunakan, sejumlah senyawa dalam biji kopi akan bereaksi dan cukup menghasilkan aroma tertentu. Tanpa panas yang cukup selama proses penyeraian atau anehnya panas yang berlebihan, aroma kopi bisa jadi tidak optimal. Suhu rendah dapat memperlambat reaksi senyawa aroma, sedangkan suhu yang terlalu tinggi dapat mempercepat pembentukan senyawa aroma yang tidak diinginkan. Saran yang dapat diberikan adalah proses penyeraian dilaksanakan dengan tepat sesuai proses, karena terlalu banyak penyeraian dapat membuat biji kopi menjadi kering dan kehilangan rasa dan aroma yang kompleks. Di sisi lain, jika penyeraian tidak cukup, maka biji kopi yang kurang matang akan dipanggang, sehingga biji kopi yang akan memiliki rasa cepat dan kurang menarik. Oleh karena itu, proses penyeraian harus dilakukan dengan hati-hati dan harus dikontrol dengan baik dan menghasilkan kopi yang berkualitas. Sekian dari kelompok 6. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.